Iya tuh paling rewel. Di antara Iya, berlima di antara memang berlima paling rewel. Iya. Kemarin ya, rasanya masih kayak baru kemarin. Padahal ini udah gede anaknya, udah mau ulang tahun. Dari pengalaman 1, 2, 3, doesn't make it easier? Bahaya nih nanti mesti dijagain ya. Maksud aku ini, tapi ternyata diterima anakku ini. Berarti kan di situ aku harus melakukan perbaikan. Setuju. Hai semua, kembali lagi sama aku, Audrey. Dan hari ini aku lagi ngobrol-ngobrol sama Tante Mobi dan Om Mobi. Halo. Kita mau tanya-tanya, anak sekarang sudah berapa, Tante Mobi? 5 tapi nggak ongoing. 5 dari kawan gue. Gimana? Ongoing apa nggak nih? 5 udah tutup pabrik. Tinggal anak bulu ya? Iya. Anak bulu boleh nambah ya? Boleh. Boleh. Anak bulu tuh sih? Kucing. Oh anak bulu kucing kirain. Apa? Mau nyari anak apa? Mau nambah Ya, anak apa? Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja, nanyain pengalaman parenting anaknya 5. Terus sekarang Tante Mobi lagi sekolah apa? Lagi kuliah psikologi, S1 psikologi, semester 6. Doakan, mudah-mudahan sebentar lagi skripsi. Luar biasa. Amin. Teriakan aminnya tuh apa, Selesai. Mas? Amin cepat selesai. Jadi setelah punya anak kelima baru kuliah S1 psikologi. Iya, baru kuliah lagi. Tepatnya pas masih pandemi ya itu. Iya pas pandemi. Karena nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan kuliah. Memang agak berbeda keluarga ini ya, gitu. So kita mau ngobrol-ngobrol sama Tante dan Om Mobi. Gimana sih experience-nya? Kalau aku tuh suka bilang punya 5 anak atau even punya 3 anak atau punya 2 anak, they have the same biological parents but they do not have the same psychological parents. Jadi anak yang pertama nih sama anak yang 2, 3 atau 4 atau 5, orang tuanya biasanya sudah bertumbuh. Ya. Baik secara pengenalan berdua atau baik secara ilmu-ilmu parenting atau mungkin dulu anak pertama yang kayak wah mesti gimana ya setelah anak 5 gue udah tahu nih ini kayaknya gini gitu. Kalau mau dari mana? Om Mobi dulu atau Tante Mobi dulu? Kamu dulu? Pastinya beda ya, anak 1, 2, 3, 4, 5 itu. Anak 1 pastinya kita tuh waktu itu panik banget ya, karena anak pertama, terus nangis melulu. Iya tuh paling rewel. Di antara Iya, berlima di antara memang berlima paling rewel. Ya, Nangis, bayinya ngamuk. gitu ya. Kemungkinan kita juga belum berpengalaman dan masih baru, dan mungkin secara bawaannya kita tuh masih panik gitu. Jadi kayak nangis nih, harus diapain, kok diganti popok nggak ini, terus kok disusuin nggak diem, harus diapain lagi gitu. Paniknya lebih karena nggak tahu harus ngapain atau this is just the first experience kalau dari pengalaman Tante? The first experience pastinya. Terus waktu anak pertama itu setelah lahir seminggu, terus aku masuk rumah sakit lagi, aku kena DB. Iya. Jadi terus dipisahin 2 hari. Jadi kayaknya sejak itu mungkin karena terpisah dan benar-benar nggak ketemu sama sekali, itu dia rewel banget. Dan menyusuinya jadi lebih susah karena kan sempat nggak nyusuin 2 hari itu, walaupun Ada time itunya ya. Nah, jadi kayak di situ tuh adaptasinya lama banget lah, mungkin sampai 2 bulan baru mulai settle lagi. Adaptasi itu maksudnya adaptasi anak itu atau adaptasi bahwa ini kita udah bertiga loh ya, apa Adaptasi ke anak itu. adaptasi ke anak itu. Oke. Oke, nah anak kedua tuh udah agak lebih berpengalaman, terus kita pindah rumah sendiri, jadi kayaknya udah lebih settle. Anak ketiga itu Oh berarti yang pertama berarti masih tinggal sama orang tua nih? tinggal sama mertua, aku sama mertua di rumahnya orang tuanya dia. Oke. Jadi kan masih tinggal sama mertua, jadi masih baik ya, walaupun banyak yang bantuin, tapi kan banyak konfliknya juga. Anak kedua udah di rumah sendiri, udah lebih settle. Terus ada suster juga, ada yang bantuin, jadi udah lebih enak. Anak ketiga itu paling gampang dan paling nggak ada masalah, yang bisa dibilang kayak itu mulus banget gitu. Anak ketiga? Iya, anaknya juga adem-adem aja, nggak Ya, nangis. dari nggak anaknya apa. juga, mungkin dari karakter anaknya juga memang yang tipenya easy child gitu, gampang. Dan terus kayak dari kitanya mungkin juga udah berpengalaman, jadi udah lebih nggak panik dan terus kayak dia tuh kayaknya dapat semua ya, dia IMD dapat, menyusui dapat, kayaknya jalannya mulus banget gitu. Itu aja rasanya udah beda banget ya, yang anak pertama itu di rumah
di rumah orang tua, terus ada isu setelah misalnya melahirkan mamahnya kenapa, yang kedua terus udah ada perbedaan nih, kondisinya aja udah berbeda nih, udah di rumah sendiri gitu. Nah kebetulan yang ketiga malah ketika udah punya 2 experience sebelumnya, yang ketiga malah smooth ya? Ya, very very smooth ya. Ya, smooth banget anaknya sweet sekali. Sweet ya? Sweet. Mukanya paling lucu waktu kecil. Sampai sekarang sih. Lucu banget mukanya. Nah, terus kalau yang keempat itu ada sedikit problem ini ya kamu ya pas melahirkan ya? Jadi kalau keempat itu dari hamil udah bermasalah. Jadi hamilnya itu dia itu ada kecurigaan kelainan kromosom. Yang keempat. Nah, jadi pas saat 16 minggu kita amniosintesis ke dokter di Singapura. Tapi ternyata hasilnya bagus gitu. Tapi ada sebelumnya ada kecurigaan yang sempat buat kita deg-degan. Nah, yang keempat ini begitu udah tahu ada isu dari kehamilan gitu ya. Nah, dari pengalaman 1, 2, 3, does it make it easier for you guys to go through bahwa kehamilan ini ada isu nih atau enggak? Would you see it as Kalau dia pasti dia beda banget ke 1, 2, 3. Keempat tuh beda banget ininya, hamilnya. Modelnya beda. Ketakutannya kamu kan beda. Oh iya, ketakutannya enggak, karena kan yang 1, 2, 3 tuh bisa dibilang kehamilan normal dan lancar. Yang keempat ini kan dari awal memang dokter udah bilang. Jadi pertamanya ditemukan white spot di apanya waktu itu? Di jantung. Di jantungnya itu yang salah satu indikasi bahwa kalau ada kelainan kromosom. Terus udah gitu disuruh cari second opinion. Second opinion kamu ke Singapura. Iya, dan terus dari situ ke Singapura keren loh. Dia sih dokternya pakai 4D. Sejam kali hampir ya. Lama banget. Sejam terus dia bilang, "Ini dokter siapa yang nemuin, jago banget." Jadi emang dokter kita di sini tuh jago USG itu. Dia bisa nemuin pakai USG biasa. Gitu di sana. Ini dia bilang ini dokter jago deh. Di sana alatnya canggih, di sini dokternya canggih. Karena di sini alatnya biasa aja. Biasa aja. Dengan alat yang biasa kok dia bisa menemukan ini gitu. Nah, yang white spot itu adalah apa sih? Bukan strong marker, lawannya strong. Ada marker. Ya salah satu marker. Pokoknya marker tapi weak marker. Nah, kalau yang ada satu lagi itu namanya ARSA, aberrant right subclavian artery, yang which is itu strong marker ada kelainan kromosom. Itu yang kenapa jadi ini marker juga tapi markernya very strong. Salah-salah. Ya kayak 1 banding berapanya tuh banyak banget, dikit gitu. Nah, itu yang strong marker, tapi alhamdulillah setelah cek kromosom hasilnya normal. Nah, tapi udah beres lah masalah itu. Ada lagi ternyata placenta previa gitu. Ada isu lagi. Iya, jadi kayak di kehamilan ini tuh kayak capek banget. Jadi kayak kok ada aja masalahnya. Hai. Kamu duduk mana? Kamu dari sini, duduk situ? Nih. Kok ada aja masalahnya nggak selesai-selesai gitu kayaknya. Jadi sebentar lagi ceritanya aku, makanya aku mau ikutan ya. Jadi kok kayaknya hamilnya rasanya berat banget gitu kalau yang keempat itu. Walaupun kita udah ada pengalaman sebelumnya. Nah, kalau yang kelima ini, si gemas ini, kan udah datang ya kan? Iya. Dan dia kalau ada ini apa? Pendarahan ya apa sih? Enggak, kalau yang terakhir itu pas hamilnya placenta accreta. Ya, kalau yang kemarin pendarahan is bleeding. Bleeding apa? Waktu mama hamil kamu. Oke. Nah, jadi karena ada placenta accreta itu, jadi 32 minggu harus bed rest. Sehingga dia lahirnya prematur 35 minggu, tapi 35 minggu juga lahirnya udah gede. Berat badannya nggak kurang. Inilah hasilnya. Iya. Udah apa? Nyari kantong darah ya waktu itu ya buat karena ya kan? pendarahannya itu ya tadi. Karena persiapan, takutnya pendarahannya banyak gitu. Ini sih antisipasi. Tapi alhamdulillah sih cuma 2 kantong ya kemarin, nggak banyak. Iya. Kemarin ya, rasanya masih kayak baru kemarin. Padahal ini udah gede anaknya, udah mau ulang tahun. Sebentar lagi ulang tahun ini. Keberapa? Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Masa sih kamu 9, bukannya kamu 14 kemarin? Iya, kamu 14 kemarin. Kita kan bedanya nggak jauh. Aku 17, kamu 14. Ya. Udah, mama syuting dulu. Go. Nah, kalau dari Om Mobi, gimana experience-nya? Experience? Beda nggak sih gitu dari, kalau tadi kan, kalau Tante Mobi ini biasanya nih, lihat nih,
Kalau dari perempuan tuh menceritakan secara kronologis pengalaman dari hamil dan melahirkan gitu kan ya, itu proses parentingnya. Kalau dari Om Mobi gimana? Ngerasain nggak sih perbedaannya me being a father gitu ya, dari yang anak pertama sampai anak kelima, selain dari pengeluarannya, selain dari finansial dan yang paling dilihat kayaknya itu kalau bapak-bapak. Nah kita lihat selain dari sisi itu gitu kan, tapi menariknya ya, selain dari sisi finansial itu, rasa tanggung jawab tuh biasanya berbanding lurus dengan itu, kayak rasa punya tanggung jawabnya, lebih firmnya, lebih motivatednya. Tapi aku pengen ngelihat selain dari pusing mikirin tagihan dan uang sekolah gitu, tapi kalau dari segi perkembangan as a father-nya, ada yang berubah nggak sih Mas? Kalau pertama itu benar tadi belajar kita juga ini belajar nomor 1 disiplin gimana ya dulu waktu jadi ayah tuh belajar disiplin gitu maksudnya? Ya ngasih bukan belajar disiplin jadi ayah, mendisiplinkan anak. Oh, mendisiplinkan anak. Jadi yang paling kena semprot paling banyak dimarahin itu nomor 1. I see. Karena kan kita awalnya masih parenting tradisional kan, yang bapak bekerja, terus ibu mengurus anak di rumah, terus ya pada waktu itu kayaknya ilmu parenting belum banyak ya, kan itu banyak, 20 tahun yang lalu. Ilmu yang kita dapat kan gimana? Masih yang model dari orang tua kita dulu. Dengan role modeling orang tua kayak apa dulu itu yang kita adopt gitu ya. Nah dulu orang tua kalau ke saya galak banget. Ya udah itu yang diterapkan yang pertama. Tapi kok terus kedua lahir anak kedua nih cewek, beda perlakuannya kan? Enggak cewek. Gimana tuh hatinya ketika dapat anak kedua? Biasanya kan cinta pertama gitu. Iya makanya nyanyi terus deh pokoknya. Oh iya, that's interesting. Terus nomor 3 itu kembali anak sweet lagi bisa. Pokoknya paling nggak banyak pikiran, beban apa segala macam, sakit juga jarang kali kalau nggak salah ya. Sakit juga jarang, nggak rewel, nggak gampang nangis, senyum terus, ketawa terus. Tuh, nah terus keempat ini udah mulai di tahap benar-benar lagi sibuk-sibuknya kerja, udah nggak sempat ketemu anak juga lagi susah, sampai anak kelima juga lebih susah ketemu anak. Cuma kalau yang anak kelima ini benar-benar kita jadiin mainan jadinya. Udah jadi mainan. Kakaknya udah gede-gede, kitanya juga udah jago, udah biasa ya, jadi mainan aja. Sama sekali nggak ada beban apa-apa, malah seneng. Ya kalau anak kelima kayak mau makan syukur, nggak mau makan ya udah ntar kalau lapar juga minta gitu. Nah itu kan itu perbedaannya beda banget tuh sama yang pertama, atau misalnya bahkan yang kalau misalnya dari segi bapak yang aku dengar itu biasanya tuh begitu dapat pertama kali anak cewek itu rasa kayak jantung gue gitu, gitu nggak sih, Man? Iya, makanya bahaya nih nanti mesti dijagain gitu. Sekarang susah ngejagainnya, ampun. curhat. Nah kalau dari kan kalau kita tadi ngomongin tentang masing-masing perubahannya seperti apa, anaknya seperti apa. Kalau as a couple, perubahannya apa sih yang dirasain dari experience punya anak pertama, anak kedua, anak ketiga sampai anak kelima yang berdua-dua sama-sama ngerasa bahwa yang ini buat mainan nih, yang kadang yang gede-gede udah nggak ada. Apa sih perbedaan as a couple-nya? As a couple tentunya kita juga grow. Tadinya awalnya yaitu kita benar-benar parenting tradisional dan as a couple tradisional gitu, bahwa bapak kerja, ibu di rumah ngurus anak gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, kok kayaknya kayak gini nggak bisa ya gitu, kok kayaknya kayak gini ini, terus mulailah belajar A, belajar B. Nah dari situ pastinya Om Mobi nggak belajar, yang belajar aku, dan aku ceritain ke dia gitu. Nah buat yang di rumah, ibu-ibu yang ngerasa aku cuman gue doang yang belajar parenting, yang anak kelima juga begini rasanya di awalnya. Kita nyari duit. Iya, tapi kayak aku pelan-pelan sampaikan ke dia. Tentunya kita nggak bisa bilang kayak lo harus berubah atau orang tua jadi orang tua sekarang lo harus kayak gini, nggak bisa gitu. Jadi pelan-pelan. Apa yang bikin nggak bisa, Mbak, dengan cara seperti itu? Kalau langsung gitu dari kayak kamu berubah dong nih, anak lo udah 3 nih, anak lo udah 2 nih gitu. Pasti langsung defensif gitu kan, tuh langsung pasang pagar, langsung udah close, udah nggak bisa masuk gitu. Kalau aku sih ngerasanya kayak gitu. Jadi kayak ya udah pelan-pelan aja sambil ngobrol masukin satu apa pelan gitu. Enggak, aku nggak pernah defensif. Iya kan kamu rasanya begitu ya. Yang aku ngerasain aku. Gitu. Jadi kayak pelan-pelan masukin. Pelan-pelan terus kayak ya udah misalnya kayak sibuk banget nih nggak sempat ketemu anak, ya udah anaknya pagi-pagi begitu anak bangun langsung taruh tempat tidur, mau bapaknya bangun nggak bangun yang penting dia lihat ada fisik bapaknya ada gitu. Berasa nggak tuh, Om?
Ya. Sedikit-sedikit dimasukin. Oh enggak berasa, gitu. kalau itu berasa dan malah seneng, jadi nggak usah bangun pagi-pagi. Tapi kan ada waktu dulu sama sekarang ada perubahan pola. Kalau dulu itu sama-sama sibuk juga, cuma kalau sekarang ini kan bangun pagi banget, lebih pagi dari anak-anak, bahkan jadi suka nggak ketemu gara-gara berangkat kepagian. Bapaknya yang lebih pagi nih, Iya. bukan anaknya Iya. nih. Gara-gara olahraga dulu. Tapi kadang-kadang nggak Mencontohkan yang olahraga dulu nih. olahraga dong. Alibinya gitu, kalau nggak cari duit olahraga. Gitu. Iya. Ya intinya kita melakukan perubahan, kita juga belajar, jadi kayak ya sama-sama belajar gitu. Kalau kadang sih waktu zaman dulu masih ada lah beberapa kelas yang kayak kelas menyusui gitu kan masih ikut ya, ada di awal-awal. Kelas menyusui tuh, Om Mobi ikut kelas Itu menyusui. sebelum ini udah Nah ya. itu di anak kedua atau anak ketiga Jadi kayaknya. udah bisa menyusui Om Mobi? Udah bisa menyusui Jago sekarang? mukanya. Kan udah ikut kelasnya, bisa dong? Bisa. Jago. Iya Jago. kayak ada beberapa yang kalau memungkinkan kayak untuk diajak, kalau misalnya ada teman-teman bapak-bapak yang lain yang ikut, kadang tuh aku suka bikin jadi misalnya aku menemukan satu course yang menarik gitu ya. Untuk diikutin kayak couple sebenarnya. Tapi kan biasanya pasti yang ikut ibu-ibu doang dong. Nah, aku nyari Ibu yang teman daftar ya kan? Aku nyari teman yang kira-kira couple-couple yang kita kenal nih, yang circle nomor satunya kita. Nah, terus aku minta mereka bikin kelas private hanya untuk teman-temanku aja. Jadi mereka tuh jadi mau lebih dengar gitu loh. Teman-teman, ini ada pesan sponsor, cari istri yang pandai. Bukan begitu Om? Cari Iya. istri yang pandai Iya. ya kan? Salah satu pandai untuk merencanakan itu demi kebaikan keluarga. Iya. Nah, cari istri pandai. Jadi biasanya itu di circle satunya kita, di ring satunya kita itu ya oke Supaya udah lebih nyaman, ya kita gitu kan ya. ini udah sama-sama temen dong, kenal dong sama suami-suaminya. Jadi kayak suami-suami juga saling kenal, kita kalau weekend sering pergi bareng. Ya udah kita bikin kelas khusus di sini aja. Jadi nggak ada orang lain, kan mereka nyaman cuman datengin satu orang baru aja gitu. Cuma udah nggak ada yang inget apa yang diajarin. Ya itu udah nggak ada yang ingat apa. Karena udah mulai inilah diterapkan dalam kehidupan. Iya, ya. udah mulai secara otomatis. Udah kayak kalau misal contohnya kan kalau dulu harus belajar gitu bahwa oh iya butuh kedekatan dengan anak supaya bisa ini. Tapi kan sekarang udah jadi natural. Oh iya gue udah lama lo gak ketemu sama anak gue mau dong ketemu anak gue. Itu kan sesuatu yang udah jadi nggak perlu belajar lagi gitu. Dari conscious ke unconscious gitu kan, dari uncapable ke capable, jadi udah jadi nature. Mungkin saatnya Om Mobi bikin kelas. Iya bisa ya, bisa. Salah satu menyusui yang menyusui. tadi tuh ya kan, Cepet sama cepet dengan deh. anak gitu kan, bantu. Itu penting banget karena Iya. salah satu tingkat stresnya para ibu menyusui itu jauh lebih menurun dan produksi ASI lebih banyak ketika ada support system, dan terutama support system dari orang-orang yang memang memberikan cinta, meningkatkan hormon-hormon menyusui jadi lebih nyaman. Oke. Nah, kalau tadi kan kita udah ngomongin dari seginya bagaimana proses belajarnya Tante Mobi, ngajakin Om Mobi juga. Nah, kalau proses belajarnya Om Mobi gimana? Kalau ngelihat bahwa dari yang pertama sampai yang kelima sekarang tuh udah berubah banget, how do you see yourself growing or changing as a partner buat Tante Mobi? Aduh, apa ya? Abis gini loh. Jadi dulu ada perbedaan pekerjaan sih dulu sama sekarang ya. Oke. Nah, itu mungkin buat cowok pengaruh banget ya Mas? Pengaruh banget. Pekerjaan kita apa, melakukan apa, sedang di level apa tuh sangat pengaruh sekali. Jadi perkembangannya juga jadi nggak ngikutin perkembangan sama anak. Bagaimana ya kita terhadap anak tuh gimana? Itu jadi nggak tahu karena sama-sama berubah. Ngerti nggak? Berubah kayak pertama dari waktu, kedua pikiran. 3 nih kalau begitu anak udah 5 segitu banyak, udahlah istri aja ngurusin deh. Gitu. Tetap loh kembali kepada Iya. posisi anak pertama. Iya, habis gimana mau gini terlalu ribet, kerjaan gue ribet. Udahlah, ini fokus kerjaan dulu. Terus ini kalau weekend, makanya kalau weekend kita usahain selalu kalau bisa di rumah, ya kan. Tak kecuali kalau ada kegiatan yang mesti keluar kota, gitu. Jadi, seperti kalau beberapa minggu terakhir tuh selalu keluar kota sampai weekend. Sampai weekend harus keluar kota. Terus jadi kalau ngelihat perubahannya apa selain dari eksternal? Sekarang kita tahu nih dari segi cowok bahwa kerjaan, posisi, kesibukan kerja itu sangat mempengaruhi proses untuk parenting sebagai ayah di rumah gitu kan. Nah, kalau proses grow-nya di luar dari itu semua, apakah jugglingnya kah, waktunya kah, atau
fokusnya proses grow-nya itu juga jadi ini, kita jadi ada kekhawatiran di mana ini anak kok tahu-tahu gede ya, sialan cepet amat sih. kayak baru shock gitu ya. Iya, aduh udah segede gini lagi, nggak sempet ngajarin kedua ini bentar lagi dijemput pacar lagi. Eh, Waduh. udah kali. Gimana Udah kali. experience pertama Hah? anak dijemput pacar? Nggak tahu, lagi bingung mau jadi model Bapak yang mana? bapak yang mana. Apakah yang Berarti asik, boleh yang komen ini? di bawah menyarankan Om Mobi lebih cocok jadi bapak yang mana? Pilihannya apa aja, Mas? Kayak yang Bapak galak Bapak galak sama so asik dulu ya. sama so asik. So asik, karena nggak mungkin asik, Gak ada yang tengah-tengah tuh. nggak ada. Jadi Nggak antara ada. galak kayak galaknya apa nih? Galak itu galak deh pokoknya. Galak. Terus yang kedua so asik. So asik. Jadi lebih cocok yang mana? Komen gitu ya Ada di tuh bawah ya, lebih cocok ada tuh mana? yang so asik ada. So asik bisa, galak gue bisa nih. Iya, yang nggak bisa, yang natural baik. Kayak bapaknya dia tuh naturally baik. Naturally baik tuh Naturally nggak bisa. baik tuh nggak bisa ngelawan hati. Karena gue nggak bisa baik sama Nggak bisa. saingan gue nih. Bukan saingan. bukan saingan nih. Bukan gitu. saingan, cuma kan itu mau bawa pergi jalan anak gue, lu siapa lu gitu kan? Memposisikannya dirinya adalah so asik sama Iya. bapak galak. Oh galak, antara dua itu. Ya. Kita buat dua-duanya yang so asik pura-pura sih jadinya. Kalau yang galak kan natural. Bapaknya dia deh baikin natural. Baiknya natural. Itu nggak bisa. Bisa, ya. Dari hati tuh. Nggak bisa. Mungkin kalau nambah anak lagi, cewek lagi mungkin bisa. Ya nanti nggak tahu deh. Nggak tahu deh. Nggak tahu ya, belum Nggak tahu tahu deh, ya. ha-ha. Tapi waktu kemarin experience gimana? Jadi bapak yang so asik apa galak kemarin? Datar. Kemarin datar sih, masih belum tahu ininya gimana ya. Mau galakin, kasihan ya anak, nangis lagi nanti. Kita mundur lagi ya. Mundur kan? iya. Terus menjadi so asik nggak biasa juga jadi so asik, dia ya udahlah. Ini aja. Jadi silahkan coba di vote. Mendingan Om Mobi yang mana? Iya, jadi kayak gimana? Baik. Ya, tapi aku mau nambahin, dengan berjalannya waktu kan kita juga lebih kenalin pasangan sendiri ya. Jadi kalau waktu anak-anak kecil, dia itu kalau misalnya anak-anak rewel, dia ikut rewel. Gitu Enggak. kan? Iya. Kalau anak-anak cranky nih Gue nangis nggak di berasa, mobil. kata dia gitu. Gue nggak berasa. Kalau anak-anak nangis di mobil apa berisik gitu, dia ikut marah gitu. Enggak. Sehingga aku makin stres gitu kan. Tapi dari situ aku belajar bahwa nih, dengan belajar psikologi juga jadi tahu bahwa ternyata dia punya hypersensitive auditory. Jadi kalau dengar anak suara kayak gitu-gitu, dia tuh langsung pusing, nggak bisa gitu. Pesan sponsor lagi, ini tujuannya adalah mencari istri pintar dan mau belajar, ya kan? Jadi hal-hal kecil macam gitu kan biasanya kan kita nggak notice Iya, ya kan? notice. Kalau Tapi belum karena belajar. kan aku awalnya nggak kesel juga dong. Kenapa Oh, lu? Gitu. udah anak nangis lo pakai ikut marah, gue mesti ngapain gitu kan, awalnya kesel. Nah, tapi Kamu kalau ikut marah? tapi kalau sekarang tuh jadi udah lebih karena memahami, oh dia punya masalah itu, jadi begitu kalau misalnya ada mulai timbul nih anak-anak berisik ketika rame gitu, tadi banyak yang datang gitu, ayo udah kita kasih space untuk dia, udah pergi dulu deh gitu, jangan dekat-dekat sini, biar dia menenangkan dirinya dulu, udah calm baru dia balik lagi gitu. Dan terus kalau misalnya waktu anak-anak kecil ya naik pesawat long flight, kita lebih baik beda seat. Jadi satu pesawat beda seat, dia duduk sama anak yang gede, karena anak yang gede kan udah biasa, lebih bisa diatur. Jadi nggak ada Jadi dia friction gitu ya. tanggung jawab sama anak yang gede, aku sama anak yang kecil-kecil. Nah itu justru kita lebih tenang perginya gitu. Bukan berarti kita nggak bersama-sama ya, tapi dengan begitu lebih baik gitu, karena aku nggak harus handle dia bisa handle dirinya dan anaknya yang udah gede, dan aku bisa handle anak-anak aku yang kecil Aku bisa dengan yang kecil. tenang gitu, tanpa harus terganggu. Mari kita dengarkan suara Dewi ya. Bisa, Bisa apa? bisa aku handle yang kecil. Ya bisa ngapain? Ya jangan berisik, suruh diem aja. Tuh kan. Nggak Dia habis, habis suka berisik kan, maksudnya nangis gitu, naik pesawatnya nangis. Nggak mau pakai seatbelt lah. Ya anak kecil kan nangis, terus kadang minta inilah, mau itu, mau banyak mau, ya anak-anak lah, pada umumnya anak-anak. Nah kalau dia nggak bisa menghandle itu, jadi karena dia nggak bisa, ya udah jangan dipaksa untuk, malah kan kadang kalau Diberikan tanggung jawab yang Iya. memang kita udah tahu bahwa itu malah akan menyusahkan iya, both jadi anak lebih dan oh ya udah orang kalau tuanya. gitu yang lo bisa apa, you handle that, I take care the rest gitu. Aku jago yang dulu aku suapin apa, bisa aku. Oke, iya. Ini kan dinamika keluarga ya kan. Kalau yang satu bilang ngegas, bisa, enggak kamu nggak bisa, berantem jadinya. Begitu dia bilang bisa, iya kamu bisa gitu ya. Bisa. Bisa. Oke, nah tadi aku sempat tertarik sama yang tadi Tante Mobi bilang bahwa setelah belajar psikologi, apa sih yang berbeda setelah sekarang berarti udah semester 6, udah 3 tahun belajar psikologi, jadi S1 psikologi lagi. Yeah.
Apa sih yang berbeda dari mungkin merenungkan parentingnya kah? Oh iya ya gue salah ya kemarin kayak gini ya. Oh this is something that I've done right. Sebenarnya setelah belajar tuh justru kayak makin serba salah gitu, karena kan lebih banyak tahu. I feel you. Karena lebih banyak tahu. Kalau ini gue enggak ya? ngomong sini, nanti anak gue Iya. ngerasanya ini. Iya. Kalau gue ngelakuin yang ini, nanti dia ngerasanya ini. Kok kayaknya serba salah ya? Jadi gue Iya. harus ngapain Iya, gitu. Jadi I feel you. kayak kok semuanya salah gitu. Tapi kan balik lagi bahwa ya kita ya itu kan persepsi anak. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita coba lakukan, apa yang kita sampaikan itu belum tentu ditangkapnya sama anak gitu. Persepsinya dia kan belum Persepsinya tentu anak sama. ya bisa jadi beda ya. Persepsinya itu kan bisa beda. Nah itu yang oh ya udah. Tapi di situ aku menyadari bahwa bahwa aku harus melakukan repair setelah itu. Kalau misalnya ternyata ada yang maksud aku ini, tapi ternyata diterima anakku ini, berarti kan di situ aku harus melakukan perbaikan. Setuju. Itu banyak pertanyaan orang tua ke aku adalah, kan sekarang dengan semakin aware-nya orang tentang trauma, pertanyaan banyak yang ke aku adalah gimana sih supaya gue make sure anak gue nggak dapat trauma. Jawaban aku cuma satu, nggak bisa. Pasti ada gitu. Pasti ada gitu. Tapi kalau di dalam dunia traumatologi ada namanya rupture and repair. Pasti akan ada rupture-nya. Contoh, anak datang bawa pacar, gue nggak suka nih malah anak yang ini nih gitu, boleh nggak yang lain aja gitu kan, maksudnya itu kan pasti udah terjadi rupture, tapi kan tujuannya juga baik gitu kan ya. Nah rupture pasti akan terjadi, tapi yang menjadi poinnya adalah bagaimana repair. Pasti akan terjadi. Jadi nggak bisa tuh judulnya gimana ya caranya supaya make sure anak gua akan tumbuh berkembang tanpa punya trauma sendiri. Anggaplah kita sangat-sangat mampu gitu ya untuk bisa membuat anak kita nyaman, nggak ada trauma. Dia akan mengalami trauma dengan orang lain. So avoiding trauma, it's not going to happen gitu. Tapi repairnya, nah balik lagi kalau misalnya ngerasa nyaman sama orang tua di rumah, ketika pun dia punya rupture di luar, dia akan balik, dia akan punya cara repairnya gitu. Ya itu sih yang kita coba terapkan ya. Tapi kan kita mencoba anak itu nyaman sharing sama kita, anak itu nyaman di rumah. Tapi ya kan nggak tahu lagi persepsi anak itu, kita mencoba. Tapi persepsinya mereka gimana? Ya itu balik lagi kan ke mereka merasa nyaman atau enggak ya kita nggak tahu gitu. Trauma itu apa sih? Trauma itu kan kita udah pernah bahas mas di Belum pernah di video. Oh belum pernah di video. Udah pernah ngobrol kita adalah trauma. Kalau kita ngomongin secara spesifik psychological trauma itu whatever that is too fast, too soon, too intense for our nervous system. Too fast, too soon, too intense buat sistem sarafnya kita. Dan tidak selalu hanya sesuatu yang buruk. Misalnya contohnya banyak terjadi di klien-klien aku adalah anak-anak yang post pandemic, jadi after pandemi, terus misalnya kita ngerasakan, kesiannya udah lama tuh nggak pernah diajak keluar gitu kan ya, terus kita ajaklah ke playground nih, yang ada bola, yang ada neneknya, terus yang di depan ada jualan makanan. Nah secara sensori it can be too much for the child, too intense, itu juga bisa jadi traumatic. Atau misalnya anak yang belum pernah experience sesuatu, dan balik lagi tergantung sensitivitas anaknya masing-masing gitu kan ya. Ulang tahun ada badut, terus dia nggak pernah lihat badut sebelumnya, nggak pernah dikenalkan sebelumnya, terus tiba-tiba ada badut, atau misalnya ada ondel-ondel. Nah sampai sekarang gedenya jadi takut sama ondel-ondel gitu. Ada traumatic experience sendiri. So whatever is too fast, too soon, too intense buat nervous systemnya, itu yang bisa bikin trauma. Iya. Dan itu sangat tergantung dari usianya. Jadi semakin kecil, ya semakin rentan dia. Iya. Kalau udah semakin besar, udah otaknya sudah berkembang dengan baik, itu akan jadi lebih punya benteng yang lebih baik aja gitu. Ternyata luas ya, nggak cuma trauma tuh kayak misalnya pernah Sesuatu yang buruk gitu ya. Iya, nggak selalu sesuatu yang buruk, yang horrible, yang misalnya pernah ngalamin kecelakaan terus nggak berani naik kendaraan yang sama lagi gitu. Ternyata masih luas. Menjadi menariknya adalah even those kind of big events yang tidak menyamankan, tapi balik lagi rupture and repair, ketika repairnya itu ada, itu bisa jadi nggak jadi post traumatic syndrome. Jadi misalnya contohnya setelah udah itu dia nangis-nangis, tapi pada saat itu pas kebetulan ada ibunya yang menenangkan, diajak sama ibunya, terus udah gitu misalnya ke rumah sakit, ketemu dengan dokter yang sangat trauma inform, yang om dokter akan memasukkan jarum ya, rasanya akan sedikit tidak nyaman ya, terus ibunya di sampingnya, it's okay, ada mama di sini, mama akan terus nemenin kamu, it is going to be painful, but it's okay, ada mama di sini gitu. Beda kalau misalnya, ayo, fotonya langsung diangkat gitu kan, ibunya juga nggak ada, terus nggak ada yang menemani, yang kayak, udah jangan nangis, ini kan udah ada dokter. Nah,
itu treatment yang berbeda bisa Hasilnya sangat berbeda banget hasilnya. Oke. Jadi kalau orang takut disuntik tuh ada trauma juga bisa? Bisa jadi. Contohnya. Nggak takut. Iya bilangnya sekarang. Nggak suka aja. Oke. Masa jarum masuk Nah, masuk yang menarik badan? adalah bedanya nggak suka sama trauma respon adalah nggak suka kalau misalnya memang dalam kondisi-kondisi tertentu gue harus melakukan, ya udah nggak apa-apa, masih bisa manageable. Kalau bisa dipilih dengan enggak? Kalau misalnya bisa pilih, mendingan enggak. Iya. Tapi kalau misalnya sampai, aduh, gue nggak mau disuntik, gue mendingan menderita selama 7 hari, virusnya bereaksi, gitu kan ya, yang jadi life threatening. Nah itu kita mau mulai lihat nih, kok jadi trauma ya. Jadi kalau mendingan menderita 7 hari dibanding lu disuntik cepat selesai. Nah itu yang kita mau lihat tuh, ini benar punya traumatic response nggak? Atau even ngomongin yang nanti kamu disuntik aja ya, apaan sih kamu, aku disuntik. Nah kita ngelihatnya biasanya dari reaksi dan dari responnya orangnya, apakah itu menjadi deg-degan banget gitu, atau yang kayak begitu ketemu dokternya, enggak, aku nggak apa-apa. Itu dia kalau sakit parah terus dibawa ke UGD tiba-tiba langsung sembuh. Iya. Karena kalau dokternya bilang takut disuntik. Nggak takut. Nah, kalau Nggak dia mau bilang- aja, ngapain sih? Kalau dia bilang disuntik dia langsung sembuh. Bagus dong. Nah. Jadi udah ada itunya kan, begitu Udah kalau udah obatnya. sakit gitu. Yang kamu jangan kayak gini, mau disuntik nggak kamu gitu, sembuh langsung ya kan jadinya. Makanya. Kenapa anak-anak yang gede-gede lebih senang ceritanya ke dia daripada ke bapaknya? Kenapa anak-anak yang gede lebih suka cerita sama Ibunya daripada ke bapaknya, padahal bapaknya kan bisa. pertanyaannya, ada kebiasaan nggak bahwa dari kecil anaknya juga sering cerita sama bapaknya? Nggak pernah? Terus Oh, kebiasaan ya? ngarepin apa dong? Ya ngarep lah, orang udah gede kan bapaknya punya pengalaman juga. Contohnya misalnya kayak gini deh, kalau misalnya mau konteks Omobi. Aku tuh nggak pernah tahu tentang aki mobil, nggak pernah ini, nggak pernah itu. Kok sekarang begitu mobil mogok, gue nggak bisa nyalain lagi ya? Tapi kan ini kan bapaknya udah punya pengalaman hidup yang banyak juga. Kan Sampai cerita ke ibunya. aku udah sering nontonin YouTube-nya Omobi, tapi kok aku nggak bisa nyalain? Itu kan bukan berarti aku nggak punya pengetahuannya, tapi kan experience noticing bahwa it is safe untuk ngobrol sama bapak. Aku nggak pernah punya experience itu. Oh, jadi unsafe. Bisa, Iya kan? Unsafe ya. Bisa. Takut bapaknya marah. betul. Aku tidak bisa memprediksi. Salah satunya bisa jadi gini, unsafe, nggak ada kebiasaannya, atau aku tidak bisa memprediksi bapak reaksinya? akan reaksinya kayak gimana. Oh, karena nggak merasa dekat. Bisa jadi karena nggak merasa dekat. Bisa juga kalau misalnya pertanyaannya biasa adalah gimana caranya? Ya mulai mungkin having quality time, ngedate bareng sama anaknya berdua. Mulai bapaknya mulai cerita tanpa embel-embel memasukkan bahwa kamu harus mulai suka mobil ya aja. Iya. Nggak pernah dipaksa begitu juga sih. Tapi ngarep gitu. Iya. Nah, misalnya quality time berdua gitu kan, misalnya ngedate, terus udah gitu yang oh ya udah yang ngedate purely ngedate, bukan yang ngedate kenapa kamu kemarin pergi sama cowok itu. Nah, itu kan udah mulai gak nyaman, tapi benar-benar punya kebiasaan bahwa oh ya memang sehari-hari sama ayah it's okay gitu. And it is safe and it is fine just to be myself. Itu pertama dulu, itu dulu tuh. Just to be myself tanpa beban bahwa ayah akan bereaksi yang saya nggak bisa duga. Make it as predictable, kayak kalau tadi kan mungkin sama mama udah ada omongan nih, Kak kamu balik aja ke mama, balik ke kita, apapun yang terjadi walaupun itu tidak benar, mama akan terima. Itu kan baru pengumuman tuh. Tapi dia juga harus experience bahwa Actualnya gimana kalau kejadian? betul. Tapi bilangnya nggak apa-apa, ngomong aja sama papa nggak apa-apa. Tapi begitu udah duduk sini, nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa, bilang malam. Gitu. Itu kan dia jadi kayak, nih yang mana nih bahasa tubuhnya? Beda ya? Mulutnya nggak apa-apa, tapi kok matanya kayak begitu gitu. Jadi itu kan harus punya experience bahwa it is okay for me to share, it is okay just to be myself. Baru nanti di ujungnya kan pertama harus positif dulu nih, terus baru neutral. Baru kalaupun aku merasa negatif, I feel like I'm a failure, I can come back to my dad and he will be able to support me to become neutral. Mesti ada experience itunya. Nggak bisa tahu-taunya gede dia akan mengerti, itu nggak bisa. Mungkin yang gede-gede juga gede-gede tahu ya aku punya temper problem gitu kali ya.
Ya kali, pasti tahu lah. Jadi biasanya kalau yang kayak gitu terjadi Mas, biasanya ada namanya kita bilang inconsistency. Itu namanya kalau secara attachment aja anxious ambivalent. Menarik betul, sekali Tama. obrolan kita hari ini. Thank you so much Thank Om you. Modi. Terima kasih banyak. Terima kasih Tante Modi, banyak yang pasti dipelajari. Nanti kita update lagi ya, mungkin ketika anaknya udah mulai pacaran, bawa pacarnya ke rumah, udah selesai lulus S1 dan mungkin mau meluluskan S2 juga. Iya. Jadi psikolog juga. Nanti kita update lagi.